Pertama, sebagai DPR, kami ini sekarang sedang mengubah atau merevisi Undang-Undang Sistimnas. Jadi kita nanti harus memastikan lagi nih Pak Didi. Banyak hal yang kita diskusikan hari ini jadi sejarah lagi Pak Didi. Bahwa tujuan kita untuk memberikan pendidikan itu apa? Kebetulan kami juga membawahi ada kemitraan lain dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan juga mungkin banyak hal lain yang terkait, misalnya saya juga pernah membuat undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi. Jadi poin-poin yang tadi disampaikan ini saya catat betul gitu ya, karena pertama saya belajar bahwa kolaborasi lintas sektor dalam program ini ternyata terbangun dengan sangat baik. Terima kasih semuanya. Eksekutif, legislatif, pihak private sector, akademisi, profesi ya, profesi kedokteran, dan juga tentunya ke depan gitu ya, pihak yang juga menurut saya penting nih Pak Didi adalah orang tua dan keluarga. Nah saya sebenarnya ingin nanti menitipkan ke Pak Gogot dan Ibu Mega ya, dan juga Pak Salim, karena pendidikan yang bagus ya tentang gizi, tentang kebersihan, olahraga, kesehatan mental, kalau itu juga tidak diikuti dengan pendidikan di dalam keluarganya, mungkin itu tidak bisa maksimal. Jadi kami juga ingin minta bagaimana ya, apa dihidupkan lagi pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat itu, gitu. Dan kita ingin nanti ada wajib belajar 13 tahun, kan berarti dari mulai anak usia dini, gitu ya, bukan hanya di SD SMP. Tapi kegiatan ini luar biasa sekali. Kami dari DPR RI intinya akan sangat mendukung. Pertama dari sisi kebijakan, di samping Undang-Undang Sistimnas tadi, kami juga ingin memastikan penguatan peran dari UKS untuk membantu sekolah dan bangun kampus sehat. Kemudian juga sebagai Majelis Wali Amanah UPI, saya kira bagus sekali nih kalau Fakultas Kedokteran UPI fokus kepada pendidikan di bidang kedokteran atau kesehatan, tapi di dunia pendidikan gitu, di sekolah dan kampus, karena pendekatannya tuh beda, termasuk kesehatan mentalnya pun pendekatan dengan guru BK sekarang ya itu kelihatannya beda sama zaman kita ya. Jadi membutuhkan pendekatan baru, inovasi baru, fasilitas sarana prasarana. Tadi Pak Gogot sampaikan sudah ada revitalisasi dan kita mau meyakinkan bahwa yang namanya UKS itu bukan seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi udah lain nih, dan bahkan kalau perlu tadi yang peer-to-peer support ataupun tadi misalnya menjadi ada sertifikasi bagi pengawas makan bergizi gratis. Jadi itu menurut saya inovasi yang sangat luar biasa, dan tentunya kami ingin ada keberlanjutan. Nah dengan adanya kolaborasi ini saya jadi yakin sekali gitu, kita tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja, tapi juga ternyata wah direktur sudah membantu banyak sekali, teman-teman juga media akan menyebarluaskan berita dan best practice atau apa ya, praktik-praktik baik ini supaya direplikasi di berbagai daerah ya Ibu ya. Jadi sekolah saya juga bisa ikut di kegiatan seperti di sekolah lain. Kami kalau dari sisi DPR ya Bu, kami ini kan mewakili daerah-daerah nih Bu, daerah pemilihan kami. Pasti kita juga saling memanasi nanti, kalau ada yang bagus di Kaltim, wah nanti saya bilang sama teman-teman saya bagus nih di tempat saya gitu. Mudah-mudahan di tempat yang lain bisa direplikasi, dan sebagai pemerintah Pak Didi akan meyakinkan, Pak Menteri akan mengadopsi ini menjadi satu policy nasional, dan kami nanti juga bisa ngecap karena kami juga punya undang-undang keolahragaan, diantaranya tuh bukan cuma olahraga prestasi, justru olahraga pendidikan menjadi salah satu hal yang penting selain olahraga masyarakat. Jadi terima kasih teman-teman atas inspirasi hari ini yang sangat luar biasa sekali. Saya bahagia bisa ikut bergabung mendengarkan begitu banyak hal yang sangat menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.